Saya akan mulai dengan, saya diberikan tema oleh Ibu Dominik tentang tertanam. Saya akan mulai dengan satu cerita, saudara. Beberapa tahun yang lalu saya tinggal di kota Sydney. Saya tinggal cukup lama di kota Sydney. Ada berapa teman-teman yang pernah ke Sydney? Oh, sedikit yang belum pernah ya? Boleh sering-sering ke sana, tempatnya bagus. Minggu depan IC akan melayani di Sydney. Dan di Sydney saya tinggal di satu suburb, satu daerah bernama Elizabeth Bay. Kalau saudara tahu ada Opera House, Elizabeth Bay itu bisa jalan dari rumah ke apartemen ke Elizabeth Bay itu ke Opera House nggak begitu jauh. Nah, saya tinggal di apartemen yang sangat tua. Itu dibangun tahun 1960. Nah, apartemen tua itu nggak ada lift. Ada yang ada lift tapi ini nggak ada, kecil. Satu apartemen cuma 3 lantai, cuma 16 kamar. Apa yang terjadi? Satu kali saya baru pulang, itu mau Christmas teman-teman. Mau Christmas saya baru pulang rumah. Biasanya kalau kita sewa apartemen, kita diberi 2 kunci. Kunci yang pertama itu namanya master key. Itu untuk buka pintu depan. Belum ada swipe card karena apartemen lama. Kemudian kunci yang kedua itu untuk buka unitnya, untuk buka apartemennya. Nah, waktu saya pulang, saya terburu-buru sore-sore, saya masukkan kunci di master key-nya, terus dia patah di dalam. Saya bilang, oh mateng ini. Dan saya baru ingat ini udah mau Christmas. Mau Christmas di Australia itu biasanya orang udah pada liburan. Master key ini gak bisa dibikin di tukang kunci, gak bisa ke locksmith, gak bisa. Kita mesti apply dulu. Saya langsung telepon yang punya rumah. Saya bilang, hey, you know what? The master key-nya itu patah, broken di inside. Terus dia bilang gini, aduh. Dia bilang saya lagi liburan. Terus saya tanya sama dia, lu liburan di mana? Lu kirim master key-nya. Terus dia bilang begini sama saya, gua masalahnya lagi liburan di tengah-tengah laut. Gua lagi dia pemain yacht. Jadi dia lagi berselayar dengan istrinya. Waduh, saya bilang. Terus dia bilang, coba tanya sama tetangga-tetangga. Saya cari tetangga lagi liburan semua. Begitu saya sampai di kamar saya masih punya kuncinya. Saya mau buka pintu. Tiba-tiba tetangga saya keluar, namanya Luke, dia seorang barrister, seorang lawyer. Lalu Luke bilang begini, hey how are you? Saya bilang, hey Luke how are you? Luke, saya bilang, emergency. Saya bilang sama dia, kamu punya 2 master key enggak? Terus Luke cuma ketawa, hahaha, you lost it, kamu kehilangan ya? Enggak, saya bilang, saya punya patah di dalam lubang kuncinya. Terus Luke dengan gampang bilang, don't worry, dia bilang, nggak usah khawatir. Dia langsung ambil punya dia, you can use it. I will be away for 2 months. Saya mau liburan 2 bulan. Saya mau ke Adelaide, dia bilang. Terus saya bilang, are you sure? Iya, bawa aja, dia bilang. Make sure you're here. Waktu saya balik, dia bilang gitu, kamu ada di sini. Saya bilang, oke, don't worry. Saya bilang, langsung dia mau pergi. Jadi siap-siap tas, dia mau pergi ke airport. Saya bilang, wow, pas banget. It's coincidence. Nah, apa yang terjadi, saudara? Luke bilang begini, ini yang pesan Luke buat saya, dia bilang begini, Ernest, kamu bisa tolong saya enggak? Saya baru beli tanaman, ada 2 pot. Yang ini enggak ada tanamannya, tapi yang ini ada tanaman kecil, saya baru beli. Bisa enggak kamu kalau lagi lewat pagi sore, kalau kamu lihat kering, tolong disiram, dia bilang begitu. Karena itu amanah, karena saya dikasih kunci, apa yang mesti saya lakukan teman-teman? Saya mesti siram, benar enggak? Nah, saudara tahu Australia itu bulan Desember itu is not winter, itu summer, panas sekali, kering, tanahnya kering pecah-pecah. Akhirnya saya sore-sore, saya lihat, wih kering, saya langsung siram. Siram karena langsung airnya kemudian jatuh kemana-mana. Saya lihat ada samping itu ada tanah kosong, akhirnya sisa air saya lempar aja ke yang sebelah, saya masuk. Begitu sore-sore saya lihat lagi, wih udah kering, cepet banget ini minumnya. Saya ambil air, saya siram lagi. Begitu terus tiap hari, nggak ada terjadi apa-apa. Tahun berganti, tahun baru, itu Desember, tahun baru nggak terjadi apa-apa. Januari minggu pertama lewat, Januari minggu kedua, tiba-tiba saya kaget. Yang saya siram tadi mulai bertumbuh. Ada kuncupnya, ada mulai ijo-ijonya. Tapi yang saya lebih heran lagi, pot yang ada tanah doang, yang saya nggak tahu ada biji apa di situ, ada daunnya mulai tumbuh lagi, ada kuncupnya. Saya jadi excited banget teman-teman. Saya bilang, wow.
Saya langsung ambil air, saya siram lagi. Setiap saya bangun pagi, yang pertama saya nantikan datang ke tanaman itu untuk saya siram. Karena saya lihat hasil, benar nggak? Oh teman-teman misalnya main investasi ada hasil, pasti apa? Tambah semangat dong, benar nggak? Tambah semangat doanya. Tapi kalau nggak ada hasil, ya udah males-malesan. Akhirnya akhir bulan Januari makin tinggi, yang sebelah juga makin tinggi. Saya lebih excited sama yang ini karena saya pikir cuma tanah doang. Tapi tiba-tiba udah mulai berkuncup dan mulai tinggi. Saya siram terus. 2 bulan kemudian Februari, Luke-nya pulang. Luke-nya kaget. Dia bilang, wow, you look after better than me, dia bilang. Kamu pakai ilmu apa? Saya bilang, enggak, saya siram doang. Dan sejak hari itu, sebelum Luke siram, saya make sure saya bangun pagi-pagi. Untuk apa? Saya siram terus. Karena saya tahu ada hasilnya, benar enggak? Saya siram terus. 3 bulan, 4 bulan mulai tinggi. Sampai Luke harus pindahin ke pot yang lain. Jadi cepat sekali ininya, pertumbuhannya cepat sekali. Kemudian tibalah waktu itu gak berapa lama kemudian, setahun, 2 tahun kemudian, wah udah pindah ke beberapa pot. Saya masih siram terus teman-teman. Tapi ini yang terjadi, saya mesti pulang ke Indonesia. Saya pikir dulu meninggalkan Australia, saya sedih karena gak bisa lihat Australia yang bagus, kota Sydney yang bagus. Saya meninggalkan tanaman yang saya siram tadi teman-teman. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan sore ini, seperti itu hati Tuhan, aku siram kamu. Kita ini seperti benih, Tuhan siram kita. Tuhan lebih suka kita bertumbuh daripada kita bertumbuh. Tuhan gak mau kita mati begitu aja. Nah saya baru pelajari saudara, Tuhan kita sebelum dia menjadi gembala yang baik, dia seorang tukang kebun. Namanya di Taman Eden. Dan kalau saudara lihat di firman Tuhan, lebih banyak Alkitab menulis tentang kebun, menulis tentang pohon daripada tentang domba dan gembala. Paling banyak perumpamaan itu justru tentang benih, bertumbuh, berakar, berbuah dan sebagainya. Kalau kita nggak mengerti ini, kita nggak akan mengerti prinsip rohani. Kita nggak akan mengerti prinsip apa yang di dunia ini. Tahukah saudara, dunia ini diciptakan dengan prinsip apa yang kita siram, itu akan bertumbuh. Kita nggak siram, nggak jadi apa-apa. Hidup ini kalau kita nggak pernah siram, kita nggak pernah look after, kita nggak pernah berkatakan yang baik, kita nggak pernah rawat, nggak mungkin bisa bertumbuh. Impossible. Nah, coba kita buka firman Tuhan. Saya beri judul, tertanam korma. Korma ini salah satu pohon yang paling lama ada di dalam Alkitab. Coba kita buka di Mazmur 92 ayat 13, dibilang begini. Saya bacakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Jadi kita diumpamakan Tuhan pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita pada masa tua pun. Mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini bukan gemuk, fit. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tahukah saudara, Tuhan mengumpamakan kita seperti pohon korma. Dan saya pelajari, ternyata pohon korma ini pohon yang paling banyak ditulis di Alkitab. Bukan pohon anggur. Kalau ada tumbuh-tumbuhan yang paling banyak ditulis di Alkitab, itu pohon korma. Dari Kejadian sudah ada. Ini pohon korma kalau saudara belum tahu. Ini namanya dates palm tree. Berikutnya. Slide berikutnya. Ini buah-buah korma. Ini belum matang, masih kuning. Kalau matang dia udah merah. Banyak sekali. Kalau saudara nanti kita akan pelajari. Kalau saudara bilang kita berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Itu bukan pohon kelapa, itu bukan pohon pisang. Itu bicara soal pohon korma. Next. Nah ini pohon korma seperti ini. Oke. Slide berikutnya firman Tuhan mengatakan begini. Korma ini mulai ada di Keluaran 15 ayat 27. Saya bacakan, teman-teman bisa lihat di screen. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu.
sejak awal bangsa Israel keluar dari Mesir, yang pertama mereka makan tuh bukan mana, tapi pohon apa? Pohon korma. Waktu bangsa Israel baru keluar dari laut, waktu itu Tuhan belah laut, masih ingat ceritanya? Kemudian Firaun masuk, kemudian ditutup lagi lautnya. Begitu mereka keluar, mereka lagi capek-capeknya, belum makan. Yang mereka makan pertama kali di situ ada elim, ada mata air, dan di situ ada pohon korma. Jadi pohon korma ini udah ribuan tahun. Dari zaman dulu udah ada. Dan Tuhan gak segan-segan, Tuhan sengaja bawa mereka ke situ. Dibilang ada 70 pohon korma. Yang berikutnya lagi, Ulangan 34 ayat ke-3 dibilang begini. Ulangan 34 ayat ke-3, Yeriko itu terkenal karena pohon korma. Kenapa mereka mesti rebut Yeriko? Kenapa ada tembok tinggi? Ada apa di kota ini? Ada emas, ada nikel? Bukan, ada pohon korma. Dibilang begini, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu. Jadi Yeriko ada temboknya gede karena apa saudara? Ada kota, ada pohon korma di situ. Sampai Zoar. Yang berikutnya, Kidung Agung 7 ayat yang ke-7. Tuhan mengumpamakan kita, kecantikan itu seperti pohon korma. Dibilang sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Korma itu bahasa Ibraninya tamar. Apa? Tamar. Kalau sudah tahu Daud punya anak perempuan itu namanya Tamar. Dia diperkosa oleh kakaknya sendiri. Tamar itu artinya begini, elegant grace. Artinya bukan kasih karunia yang murahan. Artinya kasih karunia yang luxury, yang elegan. Dan itu melukiskan kebenaran. Setiap ada kata korma di Alkitab itu selalu bicara soal kebenaran. Saya lanjut dulu, nanti baru kita mulai khotbah. Di situ dibilang lagi, korma ini adalah tempat berteduh. Orang Israel waktu mau berteduh, mau dihakimi, itu mereka di bawah pohon korma. Hakim-Hakim 4 ayat 4 dan 5. Saudara bisa lihat di screen. Lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Jadi pohon korma ini untuk berteduh itu enak, bagus sekali. Saya nggak tahu kenapa Tuhan ulang-ulang lagi ngomong soal pohon korma, pohon korma, pohon korma. Ayat yang berikut, saudara-saudara lihat. Daun pohon korma itu lambang kemenangan. Bangsa Israel merayakan kemenangan bukan pakai bendera, bukan bikin pesta rakyat. Mereka mesti bikin pohon korma. Dibilang begini, di Wahyu 7 ayat yang 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem. Daun palem ini bukan daun palem yang kayak kita di sini. Ini date palm, ini pohon korma di tengah mereka. Lalu di daun korma ini lambang kemenangan. Imamat 23 ayat 40 dan 42. 40 sampai 42. Imamat 23 ayat 40 sampai 42. Saya bacakan. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok. Pelepah-pelepah pohon korma, ranting-ranting dari pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. 7 hari lamanya, kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan. 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7 kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Tahukah saudara, orang Israel punya hari raya yang namanya pondok daun. Dan selama 7 hari mereka mesti tinggal di pondok, mesti tinggal di villa yang terbuat dari pohon korma. Mesti makan korma selama 7 hari. Kalau saudara pernah dengar ada orang khotbah soal buah sulung, itu ayatnya di sini.
Jadi buah sulung itu menurut sejarah Israel itu bukan ngasih gaji pertama ke orang, ke gereja, bukan. Buah sulung itu bicara soal you have to celebrate. Dengan apa? Dengan pohon korma. Karena Tuhan sudah memenangkan peperangan, Tuhan sudah memberikan harvest, Tuhan sudah memberikan penuaian kepada kita. Dan itu harus dirayakan dengan pohon korma. Pohon korma ini tempat healing, tempat meditasi, tempat celebration. Yang terakhir, Nehemia 8 ayat 15-16. Ada banyak sekali pohon korma. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pari pada hari raya bulan yang ke-7. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murat, daun pohon korma, dan daun dari pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Nah saudara, ada lagi ayatnya 1 Raja-Raja 6 ayat 29 sampai 32. Ornamen di bait Allah, kalau saudara tahu bait Allah, bait suci Salomo, itu semuanya wallpapernya, wardrobe-nya, lalu pintunya, semua itu ukirannya cuma satu. Pohon korma. Gak tahu kenapa. Saya percaya saudara, kalau orang Kristen itu pakai lambang salib, kalau buat Tuhan, dia ingat kita, itu lambangnya pohon korma. Halo. Setiap kali Tuhan lihat pohon korma, mungkin kalungnya Tuhan tuh pohon korma. Karena dia akan ingat kita. Di bait sucinya pun, itu dikatakan di 1 Raja-Raja 6 ayat 29 sampai 32. Segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub. Kerub itu malaikat, pohon korma dan bunga mengembang. Dilapisi emas, semua pohon korma lagi. Waktu Tuhan Yesus disambut, Yohanes 12 ayat 13. Disambut, mereka mengambil daun-daun palem. Daun palem ini date palm, bukan daun palem yang kelapa ya. Pergi menyongsong dia sambil berseru-seru Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Pohon korma lagi. Korma melambangkan kebenaran. Saya akan mulai bicara khotbah saudara. Tahukah saudara, kalau kita, Tuhan mengumpamakan kita seperti pohon korma. Dia mengukir bait suci dengan pohon korma. Ada sesuatu tentang pohon korma ini yang sama dengan kita. Saudara, pohon korma itu dari kuncup sampai dia berkembang, itu perlu waktu 8 tahun. Lama enggak? 8 tahun loh. Saya bilang, jadi kalau kita tanam pohon korma, disiram terus, baru masuk bertunas itu 8 tahun. Sampai 8 tahun ini, waktu mulai berbuah untuk siap buahnya dijual, itu perlu waktu 15 tahun. Lama sekali. Saya heran, orang Kristen pengennya buru-buru. Tuhan gak pengen buru-buru, karena Tuhan tahu, saudara adalah pohon korma Tuhan. Tahukah saudara, pohon korma adalah buah yang paling tinggi untuk imun tubuh saudara. Kalau saudara waktu COVID kemarin, saudara makan korma aja, itu gak mungkin kena. Kenapa? Karena imun tubuhnya sangat tinggi. Kalau saudara mau sakit, makan korma akan cepat hilang penyakitnya. Kenapa? Ini ngomong kesembuhan, enggak, ini korma itu sangat penting. Makanya, saudara-saudara yang muslim, begitu mereka berpuasa, waktu mereka mau buka puasa, apa yang mereka makan? Korma. Sampai dibilang korma ini makanan Nabi. Padahal korma itu dimulainya nanti di kebaktian yang berikut saya akan terangkan bagaimana korma itu di Israel dibuat. Ada sejarah mencatat Tuhan Yesus waktu masih kecil dia banyak makan pohon korma. Ngomong begini bukan berarti saudara nanti pulang saya siapin korma saudara boleh beli. Bukan saudara ya. Saya mau saudara belajar bahwa korma itu sungguh-sungguh sesuatu yang Tuhan lihat. Nah apa itu korma sebenarnya? Korma itu ada di Mazmur 1 ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang ketiga dibilang begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah saudara, pohon korma ini gampang-gampang susah. Ini pohon yang sensitif. Sensi sekali. Pohon korma ini saudara, misalnya ini pohon korma. Udah untuk bertumbuh lama, terus dia harus di tanah yang basah. Artinya apa? Kalau dia kering tanahnya,
pohon kormanya bisa mati. Jadi mesti dijaga, harus tetap basah. Makanya dibilang kalau bisa ditanam tuh di tepi aliran air. Tapi yang berikutnya lagi, pohon korma ini suhu udaranya mesti panas. Jadi nggak bisa tumbuh di sembarang tempat. Yang pertama dia airnya mesti selalu basah, harus berair terus. Jadi kalau saudara lihat, ini basah nih, pohon korma bagus. Yang kedua, mesti panas. Apa artinya? Mesti panas yang benar-benar panas, yang nggak bisa, sejuk nggak bisa masuk pohon korma. Oh, apa artinya kalau begitu? Alkitab mencatat orang benar itu harus seperti pohon korma. Dia harus ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah bukan pada musimnya, tapi setiap musim. Tahukah saudara, pohon korma begitu 15 tahun dia mulai berbuah, dia bisa berbuah selama 200 tahun. Dan buahnya itu begitu dia mulai berbuah, kalau nggak sampai dia mati, karena dia sensitif, gampang mati. Waktu dia berbuah, itu bisa sampai ratusan tahun, dan itu hasilnya tadi bisa ratusan kali lipat. Apa artinya? Tuhan mau kita untuk bertumbuh, saudara. Tuhan sangat mau kita bertumbuh. Karena waktu kita bertumbuh tadi, waktu kita basah, mau ada segala macam panas, mau ada segala macam penganiayaan, mau ada segala macam bencana, dia tahu bahwa korma itu akan menghasilkan buah. Saudara akan menghasilkan buah dan tidak pernah akan mati. Kenapa? Karena terus ditanam di tepi aliran air. Amin saudaraku, luar biasa ya korma itu. Matius 6 ayat 33 dibilang begini. Matius 6 ayat 33 dibilang begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Korma itu melambangkan kebenaran. Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain itu cuma ditambahkan. Pastor Jeffrey Rahmat bilang ngapain kita mesti repot-repot cari berkat kalau itu cuma akan ditambahkan kepada kita. Penyakit kita selama ini, kita maunya didoakan tapi kita nggak mau tertanam, kita nggak mau bertumbuh. Seandainya kita mau tertanam, kita mau bertumbuh, ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Satu kali, ada satu ibu, nggak tahu gimana, dia dapat YouTube saya khotbah. Saya jarang dimasukin di YouTube, tapi kali itu dia dapat. Terus saya lagi makan, terus dia bilang gini, Bapak pendeta ya? Kagak, saya bilang. Salah kali bu, ada nih YouTube-nya, dia bilang. Akhirnya saya gak bisa mengelak. Terus dia bilang gini, Pak, kalau Papa doain saya dong Pak. Doa sendirilah bu, masa mesti gua doain. Ayolah Pak. Satu kali anaknya sakit. Anaknya sakit, dokter bilang sama dia, bilang Pak video call Pak. Saya bilang, ngapain video call Ci, udah malam-malam. Anak saya di rumah sakit, Pak doa buat anak saya Pak. Terus saya bilang, ya udah Ci, kita berdoa, video call, saya berdoa. Terus dia bilang gini, malam-malam dokter bilang mesti ambil keputusan, dia mesti dibolongin lehernya karena anaknya nggak bisa bernafas. Pak, Bapak kan pendeta. Pak doa sama Tuhan, saya mesti ambil keputusan, mesti dibelek nggak? Saya bilang, Ci, anak-anak Cici giliran mau dibelek suruh saya berdoa, gimana maksudnya? Terus saya bilang, Ci, saya nggak mau bikin keputusan Ci, tapi saya cuma tahu satu hal. Kalau Cici cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan tambahkan kepada Cici. Terus dia bilang gini, maksudnya gimana Pak? Saya langsung cari ChatGPT saudara, ya makanya perlu ChatGPT. Saya langsung cari ayat kesembuhan, banyak banget. Saya bilang minta 30 ayat kesembuhan lagi. Saya cek bener gak nih? Oh iya bener, oleh bilurnya gue sembuh. Asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Semua saya cari ayat kesembuhan. Saya kirim sama dia. Ci tambah lagi nih Ci, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Saya kirim semua ke dia. Terus saya bilang sama dia, Ci ini ayat Cici bacain ya. Bacain gimana? Iya bacain. Ini orang baru Kristen saudara. Dulu agamanya bukan Kristen. Cici bacain ini ayat. Bacain sama anak Cici. Bacain sama Cici sendiri. Bacain. Bacain ayatnya pelan-pelan. Semua dibacain. 30, kurang Pak. Saya bilang ChatGPT 50 lagi ayat tentang kesembuhan. Dia mulai bacain. Waktu dia mulai bacain saudara, saya tanya lagi. Saya jadi gak bisa tidur saudara, malam-malam kan. Jam 4 pagi saya bilang, Ci gimana? Udah Pak ini keadaan makin buruk.
Udah bacain terus. Kita juga, saya bukan dokter, saya bilang. Jam 6 pagi saya tanya dia, Ci, udah belum? Gak ada jawaban. Saya bilang, mateng dah ini. Ini Grand Heaven ntar lagi nih. Jam 9 gak ada jawaban. Saya mulai gantian, Ci video call Ci. Ci video call Ci. Kok gak ada kabar? Centang 1. Gak dibaca-baca, gak biru-biru. Kemudian apa terjadi? Jam 12. Gak ada jawaban. Saya udah bilang, aduh Tuhan. Salah nih. ChatGPT nih masalahnya nih. Tapi sudah baca firman loh saudara. Udah salah nih. Apa yang terjadi? Jam 4 dia telepon balik. Aduh Pak, sorry Pak, saya sibuk banget. Terus gimana Ci? Udah dioperasi? Itu jam 6 pagi anak saya minta makan, dia lapar. Jadi saya sibuk. Ini baru keluar dari rumah sakit loh. Saya bilang gimana? Tadi katanya mesti dibikin bolongan. Tadi katanya bahaya. Kok jam 6 udah lapar mesti minta makan. Tadi katanya diinfus terus sampai gak bisa mesti dibikin bolongan. Tapi kok jam 6 udah lapar. Jam 4 sore dia sibuk ngurus anaknya mau keluar dari rumah sakit. Sampai hari ini penyakitnya gak ada lagi saudara. Cuma karena dibacain. Bukan pendeta lagi. Kebenaran itu yang akan ditambahkan kepada saudara. Ada teman saya, dia bilang, Kak, dokter suruh saya harus operasi nih Kak, dia bilang. Dia orang di luar kota. Saya bilang, tenang. Kemarin kejadian sama si Cici itu gue kasih ini ayat. Gue kasih sama lo. Saya kirim lagi saudara. 90 ayat kesembuhan dari ChatGPT. Saya bilang, lu bacain. Saya di depan dokter nih, entar lagi dia ambil keputusan. Kalau harus operasi, saya harus operasi nih. Autoimun lah segala macam. Dia bilang, udah gue gak ngerti. Saya bilang, lu baca keras-keras buat itu. Ini gue lagi di rumah sakit. Masa bodoh? Your life depends on it. Saudara lebih percaya mana? Saya bilang. Bacain saya bilang. Dan dia mulai bacain. Tok gue gak enak nih baca keras-keras. Iya bacain sampai lu dengar. Sampai penyakitnya dengar. Mungkin dokternya juga bingung. Dokternya lihat, disuruh tunggu, disuruh lihat lagi, disuruh tunggu, lihat lagi. Terus dia bilang gini. Saya sama dengan Ci tadi. Gimana? Udah belum? Operasi atau enggak? Dia bilang, enggak nih. Udah makan, udah boleh pulang. Gak disuruh apa-apain. Wow. Papa saya kemarin kakinya semutan. Pernah kram, saudara? Pernah kram? Kaki, jempolnya sekram. Terus dokter bilang, wah itu stroke ringan tuh Pak. Saya bilang, dari mana dia tahu? Lihat aja belum, dicek aja belum, bilang stroke ringan. Hebat sekali itu orang. Saya bilang, kasih waktu. Itu kan baru tadi, udah berapa lama kramnya di jempolnya? Udah seharian. Coba kita berdoa dulu. Jangan cepat-cepat percaya. Apa yang terjadi saudara? Saya doakan, saya datang ke rumah, saya tumpang tangan, gak terjadi apa-apa. Saya doakan semalam, gak terjadi apa-apa. Besoknya gak terjadi apa-apa. Saya bilang tunggu sampai weekend. Kalau gak ini Senin, lu ke klinik dah. Sabtu, Minggu, Senin pagi. Pas mau ke klinik saya bilang, gimana? Masih ini enggak? Kalau masih udah ke dokter. Enggak, udah enggak apa-apa. Enggak tahu kapan berhentinya. Tapi mesti ke dokter kan? Mesti di MRI dan sebagainya. Sampai hari terjadi beberapa bulan yang lalu. Sampai hari ini enggak ngapa-ngapain saudara. 20 tahun yang lalu pernah sakit juga sama gitu. Saya bilang percaya sama Tuhan. Sampai hari ini enggak ada apa-apa. Saudara, saya nggak melarang dokter saudara-saudara ya. Tapi saya nggak pernah ke dokter. Mungkin ada 20 tahun lebih, 30 tahun lebih saya gak pernah ke dokter saudara. My point is, semua berkat Tuhan, semua yang Bapak punya, itu saudara punya. Tuhan mau saudara mengalami mujizatnya. Tuhan mau saudara mengalami kesembuhannya. Tuhan mau saudara mengalami kelimpahan. Seperti pohon korma tadi, Tuhan mau saudara untuk mengalami berbuah banyak, berbuah lebat. Mungkin saudara pikir hari-hari ini, gua udah ikut Tuhan toh, gua udah tertanam di gereja, gua udah baca Alkitab, terusin. Perlu waktu 15 tahun untuk pohon korma itu berbuah. Dan waktu dia berbuah, dia gak bisa ditahan-tahan saudara. Waktu saudara Tuhan pakai, gak bisa ditahan-tahan. Gak ada yang bisa mengstop
pembuahan pohon korma sampai ratusan tahun. Yang penting adalah saudara harus tertanam. Saudara harus siramin terus. Baca firman Tuhan terus. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan itu. Karena apa? Karena semua yang Tuhan punya, Tuhan sudah berikan pada Anda. Tinggal bagaimana saudara pakai itu, saudara. Amin. Kadang-kadang saudara berdoa udah gak tahu mau doain apa. Bacain firman. Satu hal yang saya tahu, saudara. Hidup ini, dunia ini mesti tunduk kepada firman Tuhan. Waktu Tuhan bilang jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudara mesti mulai ngomong, jadilah terang dalam anak-anakku. Jadilah terang dalam usahaku. Saudara mesti mulai ngomong. Firman Tuhan mesti diperkatakan. Makanya Tuhan bilang pada Yosua, Yosua jangan lupa apa? Perkatakan firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Mengomel, marah, cuma menghambat aja, saudara. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Anda pada sore hari ini. Cuma satu hal yang saya tahu, orang sakit bisa sembuh. Ada satu hal yang saya tahu, orang yang udah mau dioperasi bisa selesai, saudara. Bisa sembuh total. Satu hal yang saya tahu, kanker bisa sembuh. Satu hal yang saya tahu, stroke bisa sembuh. Satu hal yang saya tahu, orang yang sudah lama butuh jawaban. Saudara nggak perlu berharap lagi sama Tuhan. Tuhan sudah berikan firman Tuhan kepada saudara. Saudara adalah pohon korbannya Tuhan. Amin, saudaraku. Alkitab bilang orang benar akan apa? Bertunas seperti pohon korma. Kalau pohon korma itu bisa bertunas di tempat yang kering, tempat yang panas, tapi ada air di situ. Saudara bilang, hari-hari ini aku kering nih. Saudara mulai minta Tuhan, mulai perkatakan firman Tuhan dengan iman. Mulai perkatakan firman Tuhan dengan berani, dengan iman. Saudara ini, ada perkataan bilang begini, bukan katakan kepada Tuhan betapa besar masalah saudara. Tapi katakan pada apa? Masalah betapa besar Tuhan saudara. Masalah hari-hari ini perlu dengar betapa hebat Tuhan kita. Nyanyi hari Minggu sore gak cukup. Keluar dari tempat ini saudara mesti perkatakan firman Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Riset mengatakan kita pikirin hal yang negatif 15 detik itu terjadi dalam hidup kita. Coba pikirin hal yang jelek. Wah, gua digini ini. 15 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu lama loh. 15 detik itu lama. Untuk orang berselingkuh gak perlu waktu 1 menit. Pikirkan hal yang jorok. Pikirkan hal yang gak benar. 15 detik dia akan jatuh dalam dosa. Daud gak pakai lama untuk jatuh dalam dosa. Perlu waktu cuma 15 detik. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Kalau saudara pikirkan firman Tuhan. 15 detik aja. Kemungkinan besar saudara akan terbebas dari segala masalah. Hari ini saya kemana-mana cuma ada 2 hal yang ngeri saudara. Yang pertama namanya seks. Yang kedua namanya uang. Bukan setan. Setan bukan musuh kita teman-teman. Halo? Alkitab bilang apa? Pilih penyembah Allah atau mamon. Setan bukan masalah kita. Saudara jangan takut sama setan. Itu cuma di film doang. Eksorsis. Yang satunya namanya mamon itu lebih bahaya. Orang bisa terjerat pinjol tapi gampang terlepas dari setan. Orang bisa terjerat dengan banyak macam-macam tapi gampang kalau masalah setan saudara. Yang kedua itu namanya seks. Nggak ada seks nggak bisa dilawan. Saudara mulai diam nih. Seks gak bisa dilawan. Jangan juga diturutin saudara. Cuma satu hal kalau saudara mau melawan seks. Indonesia nomor 2 melihat online pornografi. Indonesia nomor 2 loh. Mungkin di antara kita banyak yang sering melihat. Dan itu dibilang mengganggu cara kita berpikir. Kok gue gak bisa fokus menyembah Tuhan? Mungkin itu seks. Itu cuma ilusi. Cuma satu, jangan coba-coba lawan seks. Saudara gak bisa, kita akan kalah. Yang perlu kita lakukan cuma lari. Yusuf dia bisa menang, dia lari cepat-cepat. Saudara coba belajar lari dari pikiran. Mulai pikirin, lari. Alihkan perhatian saudara.
Makanya saudara mesti hati-hati. 15 detik apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Pikirkanlah berkat Tuhan. Pikirkanlah pertumbuhan terjadi dalam keluargamu. Pikirkan usahamu mulai maju. Mulai pikirkan hal-hal yang baik. Alkitab di Filipi dibilang segala yang baik, segala yang baik, segala yang sedap didengar. Apa saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Berapa banyak kita memikirkan hal yang baik. Riset mengatakan begini, seseorang yang coba aja renungkan firman Tuhan setengah jam sampai 1 jam. Cepat loh saudara itu, setengah jam sampai 1 jam. Sudah merenungkan firman Tuhan, hidupmu akan mulai berubah. Saya udah lama pelayanan saudara, saya melihat orang melayani bukan berarti dia berubah. Orang cuma berubah waktu dia mulai tertanam di dalam firman Tuhan. Dengar baik-baik, orang gak berubah waktu dia menyembah. Dulu saya di gereja yang suka menyembah Tuhan. Gembala saya bikin album banyak. Gak merubah apa-apa. Habis penyembahan, kalau otak gak diperbaharui, kita masih bisa berpikir yang jelek. Tapi waktu ini diisi saudara, dengan firman Tuhan, mulai siramin pagi hari. Mulai siramin sore hari. Bukan lihat TikTok, bukan lihat Instagram. Biar saudara mulai membaca firman Tuhan. Mulai ini diisi. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Sampai hari tuanya pun dia akan sehat. Dia akan gemuk. Dia akan berbuah. Tidak ada namanya kata tua. Musa gak sakit pinggang waktu dia udah tua saudara. Abraham gak perlu perawatan khusus waktu dia. Don silakan. Waktu dia sudah tua gak perlu. Saya gak tahu apa keadaan saudara. Jangan komplain keadaan, oh iya ini gara-gara itu ya udah susah. Tidak ada yang susah buat kerajaan surga. Tidak ada yang susah buat saudara adalah pohon kormanya Tuhan. Mulai bertumbuh. Saya gak tahu saudara umur 40, saudara umur 50. Yang saya tahu cuma satu. Begitu saudara mau, Tuhan aku mau berubah. Tuhan aku mau firman-Mu melayani hidupku. Aku mau firman-Mu masuk dalam hidupku. Tuhan aku mau firman-Mu merubah hidupku. Tuhan yes kata dokter ini begini. Tapi aku mau firman-Mu mulai terjadi dalam hidupku. Mulai perkatakan pada keadaan saudara. Betapa firman Tuhan itu dahsyat dalam hidup saudara. Yang gelap bisa menjadi terang. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang tidak berbuah bisa menjadi berbuah saudara. Yang mati bisa bangkit. Apa yang yang dunia nggak bisa, Tuhan bisa kerjakan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu excited di Indonesia saudara. Kita tadi pagi baru punya presiden yang baru, betul? Benar nggak? Indonesia bukan tergantung dari siapa presidennya. Indonesia tergantung dari perkataan iman orang-orang percaya. Keadaan bisa berubah, tapi waktu orang Kristen bangkit, orang Kristen berdoa, orang Kristen memperkatakan keadaan, mulai perkatakan yang bagus buat Jakarta. Mulai terserah mau siapa gubernurnya bosku. Saudara mulai perkatakan yang baik. Mulai perkatakan yang baik untuk negeri ini. Semua itu tergantung dari orang percaya. Alkitab bilang orang benar akan apa? Bertunas. Biar tetangga saudara melihat saudara bertunas. Wih, kok lu begitu? Lu join investasi apa? Saudara mesti bilang, saya siramin hidup saya tiap hari. Yang membuat Anda maju bukan robot bosku. Jangan taruh iman, investasimu cuma di dalam sebuah robot. Yang buat saudara maju bukan bank. Yang buat saudara maju namanya Tuhan di surga. Sekarang pikirkan masalah saudara yang paling besar. Yang gak mungkin tertolong. Pikirkan, itu kecil buat Tuhan. Pikirkan masalah yang terbesar yang kedua. Tuhan juga bisa selesaikan itu. Saudara mungkin bilang, jangan kasih janji-janji palsu bro. Jangan PHP. Firman Tuhan gak pernah kasih janji palsu. Amin saudaraku. Kita terlalu menganggap remeh firman Tuhan. Firman Tuhan ini harusnya dekat di hati kita, di mulut kita. Saya kenal Jojo dan Henny, teman saya. Ada berapa banyak mereka lewati hidup ini, mereka pakai firman Tuhan.
Saya nggak tahu apa keadaan saudara. Biar firman Tuhan ini bekerja. Tadi yang dia ngomong tuh benar tuh buat si itu tuh. Kena lo. Bukan. Firman Tuhan, korma itu harus mulai dari diri kita dulu. Saudara gak bisa jadi berkat bagi orang lain kalau gak jadi berkat buat diri saudara sendiri. Waktu udah habis? Habis. I'm so sorry, waktu saya habis. Kebaktian berikutnya saya akan mengajar bagaimana saudara bisa pakai itu untuk bertumbuh. Mari kita bangkit berdiri teman-teman.